kewajiban akan menerapkan dan mempraktekkan tanah adab-adab. Yang pertama, adab berpakaian. 1. Menutup aurat. Aurat lelaki yaitu dari pusar hingga lutut, dan perempuan yaitu semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Kedua, tidak menampakkan tubuh. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. 3. Pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk badan. 3. Menimbulkan rasa riya. 5. Larangan memakai sutra bagi laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kamu memakai sutra. Sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. 7. Memanjangkan pakaian. Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syara, yaitu bagi menutupi kepala dan rambut, tengkuk atau leher dan juga dada. Larangan memakai emas. Laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas. Yang kedua adalah adab berhias. 1. Tidak berlebihan. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak tabarruj. Allah melarang hambanya untuk bertabarruj. Tabarruj dalam Islam berasal dari kata al-buj yang artinya binatang. Dan yang terakhir, menjaga aurat. Aurat merupakan suatu bagian dari sesuatu yang mesti ditutup, sebab apabila tampak menimbulkan rasa malu dan merupakan perbuatan yang tercela apabila menampakkannya. Yang ketiga adalah adab perjalanan. 1. Pergi pada hari Kamis di waktu pagi. Dari Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW berangkat perang Tabuk pada hari Kamis dan beliau suka berangkat pada hari Kamis. Juga Rasulullah SAW mendoakan umatnya di pagi hari melalui riwayat Syarqih bin Wada'ah Al-Gamisi Asi sahabi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi hari ini. 2. Mendirikan sholat sunnah sebelum perjalanan. Tiada seseorang meninggalkan hal yang lebih baik pada keluarganya daripada melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak berpergian. Tabrani dan Muttabi'in. 3. Mencari teman saat berpergian tidak sendiri. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika semua orang mengetahui kesendirian dalam berpergian sebagaimana yang aku ketahui, maka tidak akan ada satu orang menunggang pada malam hari seorang diri. 4. Meminta nasihat dari orang baik. 5. Berdoa ketika meninggalkan rumah. 6. Berdoa ketika berkendara. 7. Bertakbir saat menanjak dan bertasbih kala menurun. 8. Senantiasa berdoa dan berjalan. 9. Perempuan yang berpergian jauh harus disertai mahram. 10. Berdoa saat kembali dari pergian. Yang keempat adalah adab bertamu dan menerima tamu. 1. Jangan berdiri di depan pintu. Berdirilah di sisi kanan pintu, bukan tepat di depannya. Jadi setelah dibuka tidak melihat seluruh isi rumah, termasuk bila ada yang tidak boleh dilihat. 2. Salam dan ketuk pintu. Selanjutnya, ucapkan salam dan ketuk pintu sampai 3 kali. Jika tidak ada jawaban, maka pulanglah. Mungkin sekarang tidak ada di rumah atau tidak mau diganggu. Yang ketiga, tunggu hingga dipersilahkan masuk. Jangan langsung duduk, tunggu dulu. Dengarkan kalimatnya, silakan masuk. Bukan silakan duduk, bukan juga cek-cek yang lain. Jadi setelah masuk tunggulah sampai dipersilakan duduk. Yang keempat, langsung pulang jika urusan sudah selesai. Jika sudah selesai bertamu, segeralah pulang.
tamu tidak perlu tahu ada berapa kamar di kediaman tuan rumah. Adab menerima tamu. Yang pertama, mengundang orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis ini. Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Yang kedua, tidak mengundang berdasarkan tingkat ekonomi. Artinya mereka yang miskin harus ikut diundang. Yang ketiga, menjawab salam dan menyambut tamu. Selamat datang pada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan biasa. Yang keempat, menghidangkan makanan dan minuman tanpa memberatkan tuan rumah. Yang kelima, mempersilahkan tamu yang tua lebih dulu dengan maksud menghormati. Yang keenam, menjamu dan mempersilahkan jika ingin menginap sesuai ketentuan dalam hadis. Menjamu tamu adalah 3 hari, adapun memuliakannya sehari semalam, dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya?" Rasulullah berkata, "Sang tamu tinggal bersamanya, sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu berkondisi? Awakmu berdua? Iki kok paling keci? Kecil orang menutup aurat di ada berpakaian yang baik itu bagi laki-laki adalah menutup pusar hingga lutut sih. Nah sih, celana sih. Nah, terus sampai keluar. Nah, satunya lagi. Nah, bagus. Dilihat kan enak. Ayo kita ngobrol sini. Itulah ada memakai pakaian bagi laki-laki yang baik. Dan kamu kok pakai baju? Menurut Islam, laki-laki tidak boleh memakai cincin yang berunsur keemasan atau perhiasan lainnya yang berunsur keemasan.